Halo semuanya, nama saya Theodore Ferry Valerino dari kelas 10B dan pada kesempatan kali ini saya akan membawa kalian semua untuk menyusuri kisah salah satu tokoh paling misterius dan terlupakan dalam sejarah Indonesia yang bernama Tan Malaka. Dalam buku biografi yang berjudul Bapak Republik yang Dilupakan yang ditulis oleh Sejarah Tempo menceritakan tentang perjalanan hidup Tan Malaka secara kronologis dan mendalam. Selain itu, buku ini juga menandai beberapa sifat-sifat Tan Malaka yang begitu optimis untuk kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka sebenarnya adalah tokoh yang revolusioner yang sejak awal memperjuangkan kemerdekaan dengan ide dan tindakan. Namun Tan Malaka sebenarnya adalah tokoh revolusioner yang sejak awal memperjuangkan kemerdekaan dengan ide dan tindakan. Namun, kisahnya sering tertinggal dari narasi besar para pendiri bangsa lain. Tan Malaka terlahir pada 2 Juni 1897 di Pandan Gadang, Sumatera Barat. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki rasa ingin tahuan yang tinggi. Beliau bertumbuh dalam keluarga Minangkabau yang sangat mendukungnya untuk melanjutkan pendidikannya setinggi-tingginya. Oleh karena itu, beliau melanjutkan sekolahnya di Quick School Bukit Tinggi, sekolah guru pada masa kolonial. Setelah itu, ia mendapat kesempatan belajar di Belanda, sebuah hal yang langka bagi pribumi saat itu. Di Belanda, Tan Malaka tidak hanya belajar ilmu umum, tetapi juga banyak membaca tentang sosialisme, marxisme, dan perjuangan kelas. Pemikiran-pemikiran ini membentuk cara pandangan dan pola pikirnya terhadap ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia dan semuanya. Ia menyadari bahwa perjuangan merebut kemerdekaan harus dilakukan secara umum dan berpihak pada rakyat-rakyat kecilnya. Pada tahun 1925, Tan Malaka menulis sebuah buku penting yang berjudul Na'arde Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Buku ini sudah ditulis jauh-jauh hari sebelum proklamasi kemerdekaan tahun 1945 dan menjadi salah satu karya pertama yang secara tegas mengusulkan bentuk negara republik untuk kemerdekaan Indonesia. Dalam buku tersebut, ia menyampaikan bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai lewat perjuangan rakyat yang sadar akan haknya, bukan melalui pemberian dari penjajah, dalam arti bahwa mereka lah yang harus berjuang dengan sendirinya tanpa harus mengandalkan pemberian dari orang lain. Selain itu, Tan Malaka juga cukup aktif dalam gerakan buruh dan anti penjajahan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lainnya. Ia pernah tinggal di Uni Soviet, Jerman, Filipina, dan Tiongkok. Oleh karena itu, beliau dapat berbicara beberapa bahasa asing yang ia kuasai. Dalam masa pengasingannya itu, ia tidak pernah berhenti memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan ia sempat menjadi buronan internasional karena aktivitas politiknya yang dianggap berbahaya oleh banyak pihak. Selain itu, Tan Malaka juga cukup aktif dalam gerakan buruh dan anti penjajahan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lainnya. Ia pernah tinggal di Uni Soviet, Jerman, Filipina, Vietnam, dan Tiongkok. Oleh karena itu, beliau dapat berbicara beberapa bahasa asing yang ia kuasai. Dalam masa pengasingannya itu, ia tidak pernah berhenti memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan ia sempat menjadi buronan
internasional karena aktivitas politiknya yang dianggap begitu berbahaya oleh banyak pihak, termasuk pemerintah kolonial Belanda. Salah satu kutipan penting dari Tan Malaka yang memperlihatkan semangat perjuangannya adalah, "Jika saya tiada barang lagi, maka saya akan menyerahkan kepemimpinan revolusi kepada seorang yang telah mahir dalam gerakan revolusioner." Kutipan ini menunjukkan betapa besar dedikasinya dan keyakinan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, bahkan ketika nyawanya sendiri dipertaruhkan. Selama masa pengasingannya, Tan Malaka kembali ke Indonesia secara berdiam-diam. Ia mendirikan Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, yang memperjuangkan kemerdekaan sejati tanpa tawar-menawar. Namun, pandangan dan strategi politik Tan Malaka sering bertentangan dengan tokoh-tokoh besar lainnya, termasuk dengan kelompok yang berkuasa setelah kemerdekaan. Tragisnya, meskipun ia berjuang keras untuk kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka justru ditangkap oleh tentara Republik sendiri dan kemudian dibunuh tanpa pengadilan resmi pada tahun 1949. Tempat dan tanggal kematiannya pun sempat tidak jelas selama bertahun-tahun. Hal tersebut kemudian menjadi ironi sejarah. Tragisnya, meskipun ia berjuang keras untuk kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka justru ditangkap oleh tentara Republik sendiri dan kemudian dibunuh tanpa pengadilan resmi pada tahun 1949. Tempat dan tanggal kematiannya pun sempat tidak jelas selama bertahun-tahun. Hal tersebut kemudian menjadi ironi sejarah, dampak yang berlawanan. Seorang pejuang besar justru kemudian dilupakan oleh bangsanya sendiri. Selama masa pemerintahan Soekarno, Tan Malaka sempat dipenjara selama 2,5 tahun tanpa gugatan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dunia politik, keberanian untuk berpikir berbeda seringkali dibayar mahal. Namun, Tan Malaka tetap menjadi simbol keberanian intelektual dan konsistensi dalam memperjuangkan cita-cita. Pemikiran Tan Malaka terus hidup dalam tulisan-tulisannya. Ia percaya bahwa pendidikan dan kesadaran politik adalah sebuah kunci membebaskan rakyat. Beliau tidak hanya menuntut kemerdekaan, tetapi juga keadilan sosial dan kekuatan rakyat. Pemikiran ini masih sangat relevan hingga hari ini, terutama ketika kita menghadapi berbagai bentuk ketimpangan dalam masyarakat modern. Tan Malaka bukan hanya seorang pemikir, tetapi juga seorang pejuang sejati. Ia berjalan sendiri di jalannya, berani berbeda, dan tetap teguh pada prinsipnya. Melalui kisah hidupnya, kita diajak untuk meneladani perjuangan Tan Malaka untuk tidak hanya mempentingkan diri sendiri, tetapi juga harus memprioritaskan kepentingan masyarakat lainnya yang sedang mengalami dan dijajah oleh Belanda, dan merenungi bahwa perjuangan tidak selalu datang dari tokoh yang terkenal, tetapi bisa berasal dari tokoh dan sosok yang disingkirkan oleh sejarah. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menggali kembali kisah-kisah seperti Tan Malaka agar kita tidak terlupakan pada akar perjuangan bangsa ini. Kini setelah puluhan tahun, nama Tan Malaka perlahan mulai diingat kembali. Tetapi perjuangan tetap
Kini, setelah puluhan tahun, nama Tan Malaka perlahan mulai diingat kembali oleh masyarakat Indonesia. Tetapi perjuangannya tetap menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak datang dari kesepakatannya. Kini, setelah puluhan tahun, nama Tan Malaka perlahan mulai diingat kembali. Tetapi perjuangannya tetap menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak datang dari kesepakatannya saja, tetapi juga dari keberanian untuk berpikir dan bertindak. Semoga dalam satu video ini kalian semua dapat terinspirasi oleh kisah nyatanya Tan Malaka dalam perjalanannya ke kemerdekaan Indonesia. Sekian dan terima kasih telah menonton presentasi saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih telah menonton presentasi saya. Sampai jumpa di video berikutnya.